Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk lagi kita ke perkuliahan pertemuan berikutnya. Kita akan membahas masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, serta mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada pertemuan ini kita membahas 3 bagian, yaitu narkotika, psikotropik, dan zat adiktif. Untuk narkotika berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang terbaru saat ini ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan golongan narkotika. Itu bisa dilihat di Google. Nah, kita masuk ke narkotika yang pertama. Ini famili dari Cannabaceae. Subspesiesnya ada 5. Ada sativa, ada indica, ada ruderalis, ada spontanea, ada capiristanca. Jadi tapi sering disebut cannabis sativa. Sinonim daripada ganja ini juga banyak. Ada bang, kanfrey, charas, daga, ganja sendiri, kemudian guaza, hashis, dan ada sering disebut orang adalah marijuana. Kanabis mengandung lebih dari 60 derivat yang disebut kanabinoid. 4 kandungan mayornya atau yang terbesar adalah THC atau alpha 9 tetrahydrocannabinol. Kemudian ada CBN, cannabinol sendiri ya, cannabinol, CBD, cannabidiol. Kemudian ada CBCH, cannabicromen, ya, itu yang terbesar, kandungan yang besar pada ganja. Selanjutnya bentuk-bentuk daripada kanabis sendiri. Ada bentuk dari yang disebut marijuana, ada bentuk yang dalam bentuk resin, kemudian ada yang bentuk dalam cair. Yang marijuana sendiri itu tumbuh di daerah 4 musim Eropa. Ada di Amerika Utara, Afrika Barat, dan Karibia. Kemudian ada Afrika Tengah, Afrika Selatan, Amerika Selatan, dataran India, dan Asia Tenggara. Ini di marijuana. Kemudian ada juga berasal dari Afrika Utara, Mediterania Timur, Mediterania Timur Laut, kemudian India. Ini resin banyak ya. Kemudian kanabis cair ini adalah minyak yang berwarna gelap dengan bau khas. Ketika diencerkan dengan pelarut organik menjadi larutan berwarna hijau atau coklat. Ini proses, mungkin ini disebut prosesnya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja daripada ganja ini? Biasanya ganja ini kita gunakan dengan cara dihisap ya. Ada yang membuat sebagai rokok. Jadi ganja masuk ke saluran pernapasan melalui hidung atau mulut sampai ke tenggorokan, terus ke bronkus, kemudian paru-paru. Lalu di paru-paru melalui bronkiolus dan berakhir di alveolus. Nah, di dalam alveolus ini dia seperti berbentuk butiran debu. Zat aktif itu diserap oleh pembuluh darah kapiler ya. Kemudian dibawa melalui pembuluh darah vena ke jantung. Dari jantung zat aktif disebar ke seluruh tubuh. Bahan aktif utama dalam ganja yaitu THC itu bekerja dengan mengikat dan mengaktifkan reseptor spesifik. Ada banyak reseptor ini di bagian otak yang mengendalikan ingatan, pikiran, konsentrasi, dan gerakan terkoordinasi. Ya. Jadi efek ganja itu ada efek akut, yaitu bervariasi, ada termasuk tertawa dan cekikikan, kemudian peningkatan nafsu makan ya. Ada juga ini nampaknya positifnya, nafsu makan meningkat. Kemudian perubahan mood,
sedatif dan stimulan. Nah, kalau pada dosis besar, halusinasi, kegelisahan, paranoid, kemudian bisa kekurangan ingatan jangka pendek dan gaya berjalan yang tidak stabil. Bisa oleng gitu ya. Nah, identifikasi ganja ada 5 identifikasinya. Yang pertama secara makroskopis, kemudian mikroskopis, kemudian preparasi, lalu tes presumtif, lalu diuji konfirmasi. Analisa marijuana dalam sampel biologis, kalau tes screening itu biasanya menggunakan strip test narkoba. Sampelnya urin, metodenya imunokromatografi. Nanti interpretasi hasilnya bisa positif, negatif, atau invalid ya. Ada uji konfirmasi, dia menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, heroin, selanjutnya heroin dan morfin. Heroin dan morfin ini termasuk tanaman opium, Papaver somniferum adalah sumber opium. Tanaman ini mengandung lebih dari 20 alkaloid, termasuk morfin dan kodein. Mengubah struktur morfin menghasilkan banyak opiat semisintetik, termasuk heroin, hidrokodon, hidromorfon, dan tebain. Ini contoh prekursornya ya. Opiat digunakan secara klinis untuk analgesi dan anestesi dan tersedia secara tidak sengaja untuk penyalahgunaan oral, inhalasi, atau parenteral. Jadi ada juga yang menyalahgunakan obat ini. Seperti morfin, kodein, opium, dan derivat semisintetik dari morfin termasuk golongan obat yang disebut opiat. Ini obat-obat yang sering disalahgunakan karena dia bisa menyebabkan euforia, relaksasi, serta rasa senang yang berlebihan. Menurut Undang-Undang Narkotika, heroin termasuk golongan 1 dari narkotika. Tidak diizinkan digunakan untuk terapi karena menimbulkan efek ketergantungan tinggi. Menurut Undang-Undang Narkotika, kalau morfin itu termasuk golongan 2. Diizinkan digunakan karena menimbulkan efek ketergantungannya sedang, jadi bisa digunakan untuk terapi. Analisa morfin, heroin dalam sampel biologis. Spesimen urin diambil dalam keadaan segar, kemudian dilakukan ekstraksi. Prinsipnya heroin yang terdapat dalam urin itu terdeteksi dengan adanya metabolitnya yang mengalami perubahan relatif cepat menjadi morfin. Morfin itu kita ekstraksi dengan pelarut organik pada pH 8,5 sampai 9. Dengan cara kerjanya melalui hidrolisa ya. Nah, hasil ekstraksi ini disaring dan dikeringkan sehingga didapat residu yang dapat dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode pemeriksaan secara KLT. Nah, ini pembacaan hasilnya seperti ini. Ada juga pemeriksaan kuantitatif dengan kromatografi gas. Ini contoh alatnya. Lalu kromatografi gas ini harus dengan kondisi-kondisi yang terbaik sebagai berikut. Detektornya harus FID atau NPD ya. Ada memiliki kolom 2-4 mm ya. Kemudian pembacaan hasilnya seperti yang tertera di konsentrasi zat yang dianalisa. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika ini aturannya adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu ya, psikotropika. Digolongkan menjadi 4 golongan: amfetamin, metamfetamin, derivat amfetamin, dan benzodiazepin. Ya. Nah, amfetamin ini merupakan psikotropika golongan 2, biasanya berupa bubuk atau tablet warna putih. Dapat berupa kapsul atau cairan. Ya. Biasanya digunakan dengan cara oral atau injeksi. Nah, penyalahgunaannya ini telah menjadi masalah global ya, yang kalau kita kenal itu dulu zat dari kelompok ekstasi.
MDMA, MDA, dan MDEA. Ini permasalahan di amfetamin pada kelompok-kelompok ekstraksi. Analisa amfetamin dan metamfetamin menggunakan kromatografi lapis tipis dengan prinsip residu hasil ekstraksi yang dielusi dengan eluen tertentu sehingga terbentuk bercak dengan warna yang khas. Pembacaan hasilnya, kita baca RF-nya ya. Dilihat biasanya amfetamin itu dengan eluennya seperti ini angkanya. Kemudian ada beberapa derivat amfetamin. Kemudian analisa derivat amfetamin menggunakan KLT juga ya, menggunakan ini biasanya dosisnya dosis tinggi, kemudian sediaannya tunggal. Nah, ini biasanya menggunakan spektrofotometer. Jadi dibaca absorpsinya berapa. Kemudian benzodiazepin. Benzodiazepin ini yang paling sering digunakan adalah diazepam. Merupakan golongan psikotropika golongan 4. Di obatnya itu sebenarnya untuk anti kejang, relaksan otot, hipnotik, dan obat penenang. Tapi sering digunakan untuk untuk ketergantungan. Ya, jadi itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif di sini akan kita bahas masalah alkohol. Alkohol itu kita peroleh dari hasil peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Nah, dari peragian tersebut dapat kita peroleh alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau destilasi dapat kita hasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan mencapai 100%. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM, ya, minuman beralkohol kita golongkan menjadi 3. Ada golongan A, jadi kadar etanolnya itu 0 sampai 5%, contohnya bir yang paling rendah ini. Ada kadar etanol 5% sampai 20%, contohnya minuman anggur atau wine. Kemudian golongan C, ini yang paling tinggi 20 sampai 55%. Vodka, Manson ya. Kita dulu Johnny Walker. Nah, ini konsentrasi alkohol dalam darah bisa menyebabkan beberapa efek. Jadi berbeda-beda dia. Bisa dilihat di sini. Antara 0,02 dengan 0,10 itu beda yang ditimbulkannya. Ini masih ya. Nah, pemeriksaan alkohol itu ada 4. Ada dalam darah, ada dalam saliva, dalam napas, dan dalam urin. Kalau dalam napas ini menggunakan alat yang dihembuskan di mulut. Kalau dalam darah itu nanti kromatografi. Oke, terima kasih. Untuk referensi analisa lebih jelas di buku toksikologi klinis ya. Sebagai panduannya boleh mahasiswa sekalian lihat di sana lebih lengkap karena tidak mungkin saya uraikan satu persatu yang panjang sekali teknik pemeriksaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.